Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sekar Aziza di sini di Story Sekar S2. Gimana kabar nih semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Ini jilbab Mele nggak mau rapi yang di sini ya. Oke. Semoga sehat selalu. Apalagi di bulan Februari ini ya, udah pertengahan Februari, kita sudah menghadapi beberapa waktu yang insya Allah semoga target-targetnya tercapai, yang udah menyusun rancangan mimpinya segera terwujud, dan semoga pastinya semua dalam keadaan sehat selalu. Kali ini Sekar akan berbagi beberapa tips dari hasil riset Sekar sendiri yang alhamdulillah sudah bertahun-tahun Sekar coba meneliti, mencari tahu apa sih tips-tipsnya. Iya, tips-tips bagaimana bisa menjadi MC yang profesional. Nah, pada dasarnya kalau ke diri Sekar sendiri, kita pasti terus kita masih belajar, kita masih berproses terus menerus, bahkan sampai akhir hayat itu kita masih belajar. Dan namun perlu diingat, profesional itu adalah bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, bukan orang yang tidak pernah tidak pernah gagal dan sebagainya, namun adalah orang profesional itu adalah orang-orang yang mau belajar dari kesalahan dan kegagalannya. Jadi dari belajar itu maka nanti hadirlah prospek-prospek yang baik ataupun hal-hal yang mungkin tak kita sangka-sangka luar biasanya. Oke, kita langsung aja deh, gimana sih tips-tips menjadi MC yang handal. Yang pertama yaitu adalah pastinya membaca, literasi. Nah, jadi membaca itu penting sekali ternyata. Jadi kalau ditanya apapun yang mau kita tuju, pasti yang pertama itu membaca. Karena dengan banyak membaca, kita pasti menambah wawasan, ilmu pengetahuan kita lebih banyak, kita akhirnya bisa explore ke dunia luas lebih baik, dan dengan ilmu tersebut kita akhirnya bisa mengkreativitaskan diri kita dan tentunya mengasah potensi diri kita. So, yang rasanya malas baca atau bagaimana, ayo dong dari sekarang dipaksakan. Semuanya itu dipaksakan. Jadi yang baik-baik itu sering sekali sih, hal-hal yang baik itu harus kita paksakan, ada yang harus kita korbankan, kita perjuangkan. Dan nyatanya perjuangan terbesar kita itu adalah diri kita sendiri dalam melawan bad mood, rasa malas ataupun mager, ya gitulah dan sebagainya. Dan jangan pernah takut untuk membaca. Membaca tentunya membuat ilmu pengetahuan kita semakin luas, otak kita, pemikiran kita semakin berkembang. Oke, selanjutnya tips yang kedua. Yang kedua ini adalah relasi, ya, pertemanan. Jadi untuk menjadi seorang MC juga ya yang handal ataupun yang baik serta profesional itu kita membutuhkan relasi. Jadi jangan sungkan mengenal orang-orang luar biasa. Jangan insecure ya. Insecure tuh bagus, tapi ada hal yang tapi banyak orang yang mungkin mengaplikasikannya kurang baik. Contoh akhirnya lebih ke iri ataupun sifat yang dengki ataupun yang jadi merusak hati kita. Nah, nyatanya atau iri terhadap orang-orang luar biasa ini bagus, tapi gunanya untuk apa? Memotivasi diri kita. Akhirnya kita menambah relasi, perkenalan terhadap orang-orang yang kita rasa ini cocok nih di bidang kita. Jadi jangan pernah takut untuk mengenal orang-orang luar biasa, jangan pernah ngerasa rendah karena itu bagus, tapi rendah hati, rendah diri. Dan kenalilah orang-orang yang di bidangnya, misalnya di bidang MC nih, kita cari nih MC terkenal di kalau MC nasional ya mungkin ya yang sering MC-in pernikahan artis dan segala macam, boleh dicari tahu, ataupun para artis sendiri MC-nya juga silakan cari tahu, itu penting banget. Dan kita akhirnya bisa melihat bagaimana MC-nya, apa kelebihannya, apa khasnya, dan kita akhirnya bisa mengetahui ke diri kita, kalau saya bagaimana. Nah, lanjut ke tips yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah latihan. Jangan lupa untuk melatih diri. Iya, banyak sekali hal-hal yang mengupayakan kita untuk melatih. Cara melatih diri itu banyak, dan maksudnya ini adalah melatih dalam action ke diri kita. Selain membaca sama relasi tadi, kita juga diperlukan melatih seperti melatih naik vokal, melatih bagaimana beretorika, melatih bagaimana mampu menguasai panggung, atau bahkan deh yang paling utama, mental kita dulu. Itu penting sekali. Banyak cara teman-teman untuk melatih itu, banyak cara. Seperti kita ikutin kelas MC, atau mungkin yang mau lebih spesifik biar lebih keren ya, namanya private MC. Jadi private MC itu juga khusus ya. Ini keunggulan private MC. Jadi teman-teman bisa fokus dalam belajar, dan teman-teman menjadi titik utama nih jadi bagi pelatihnya. Jadi fokus
dan latihannya juga lebih power. Itu dia prepare MC itu yang luar biasa, boleh banget diikutin. Kalau mau belajar otodidak juga silakan. Namun alhamdulillah sekarang juga udah buka prepare MC. Mungkin yang bagi ingin belajar, insya Allah sekarang coba bantu. Dan semangat ya. Alhamdulillah udah banyak teman-teman yang sempat bersama belajar sekarang, berlatih bersama. Mereka juga orang luar biasa. Alhamdulillah sudah berkelana jauh. Oke, kita lanjut ke tahap keempat. Dari kita membaca, nambah relasi, perkenalan berbagai macam, terus juga udah mulai melatih. Dan tadi melatihnya tambahan juga ya, jangan lupa untuk melatih diri sendiri ke depan kaca, itu penting banget. Hal-hal lainnya silakan buat kreativitas sendiri untuk melatih. Nah yang keempat ini juga penting sekali, yaitu jam terbang. Nah mulai untuk memperkenalkan diri, mulai juga untuk mengasah jam terbang. Insya Allah nanti rezeki kita ada saja, min haitsu la yahtasib, tak disangka-sangka arahnya. Dicoba dulu dengan niat yang baik, insya Allah juga hasilnya akan baik teman-teman. Nah itu dia, dengan jam terbang yang ada, pelan-pelan akhirnya kita menemukan tuh pengalaman di tiap titik. Oh ada pengalaman ini, di B dapat pengalaman ini. Akhirnya kita kembali melatih. Jadi jangan lupa untuk yang namanya evaluasi. Ini yang terakhir. Nah, evaluasi ini penting banget dalam diri karena apa? Dari setiap action kita, kalau kita nggak ada evaluasi, kita nggak ada prospek. Kalau kita nggak ada muhasabah, kita nggak bakalan maju. Karena apa? Kita udah merasa pantas. Sementara yang namanya kita harus terus belajar. Walaupun udah baik, pasti ada aja yang harus dikembangkan. Makanya ada kata, dari yang buruk kita elokkan, dari yang elok kita kembangkan. Jadi jangan pernah merasa sampai di titik situ saja teman-teman. Terus belajar, terus berproses, dan tentunya insya Allah akan menghasilkan yang baik. Semangat semuanya untuk menjadi seorang public speaker, MC yang handal, dan jangan pernah takut untuk memulai. Yakinkan azamnya dalam diri, dan insya Allah tentunya akan menghasilkan yang baik untuk pengembangan diri teman-teman, juga kebermanfaatan bagi orang banyak. Sekian deh, singkat aja ngasih tips. Semoga ini bisa diamalkan dengan baik. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya lupa banget ya, tadi dari awal lupa untuk menyampaikan, tapi sekarang informasiin. Jangan lupa ya, sukai, klik, lalu beri komentar. Dan mungkin teman-teman yang ingin memberikan tambahan ya untuk tips-tips tadi, boleh dicantumkan di komentar. Mari bersama kita belajar. Terima kasih sudah mengikuti Story Sekar S2. Dan untuk para chatin, jangan lupa nih informasi ataupun DM ke Sekar Aziza, Sekar MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.